Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak peserta kursus pembina Pramuka Mahir tingkat dasar, semoga di masa pandemi yang saat ini melanda di muka bumi, kita berdoa bersama-sama semoga segera hilang dan kita segera beraktivitas seperti semula, seperti pada saat normal kakak semua. Di hari ini selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan kursus pembina Pramuka Mahir tingkat dasar bersama Pusdiklat Cap Bagasakti Kuarcap Kota Surakarta. Ada baiknya sebelum hari ini kami menyampaikan beberapa materi terkait tugas yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Suro. Kesehariannya di kuartir cabang, pelatih cabang Kota Surakarta sekaligus Sekretaris Kuarcap Kota Surakarta dalam kedinasan Kamabigus atau Kepala SD Negeri Madya Taman Surakarta. Selamat bergabung, mari kita belajar terkait dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka, yaitu nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Mari kita simak bersama-sama Kak berikut ini. Iya. Kak, peserta kursus pembina Pramuka Mahir tingkat dasar, akan kita lanjutkan terkait dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sebelum kita mempelajari lebih dalam bab-bab pasal-pasal, kita harus tahu latar belakangnya Kakak. Ya. Yang pertama bahwa Gerakan Pramuka di masa India, ya, di sana sangat berperan terkait dengan momentum adanya Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Itu yang pertama, yang melatar belakangi mengapa nantinya undang-undang itu terbit atau disahkan begitu. Yang kedua, sudah ada yang namanya Kepres nomor 238 tahun 61 tentang pembentukan Gerakan Pramuka, satu-satunya yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Yang ketiga, tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian, toleransi, tanggung jawab untuk membela dan membangun bangsa. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2006, di mana saat itu Presiden SBY mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Momentum yang sangat tepat sekali untuk membangun kepribadian bangsa, maka diperlukan untuk menghadapi tantangan. Nah, revitalisasi itu apa? Re itu kan kembali, vital, penting. Jadi proses mengembalikan hal yang penting dalam Gerakan Pramuka. Di sana terselenggaranya kegiatan kepramukaan yang berkualitas, ya, yang berkualitas. Kemudian menarik minat dan menjadi pilihan utama kaum muda. Gerakan Pramuka harapannya menjadi pilihan utama bagi kaum muda, sehingga Gerakan Pramuka semakin semarak di mana-mana. Selanjutnya mewujudkan kaum muda dengan karakter yang kuat, menjadikan calon pemimpin bangsa dalam berbagai bidang, tidak hanya satu bidang tapi semua bidang Kak, ya. Nah, sekarang ada beberapa permasalahan Kak, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh kita semua selaku pembina. Di antaranya Pramuka katanya kurang dinamis, kurang menarik, tidak seksi, ya, kurang diminati, terlebih kepada para pelajar masa saat ini sudah tidak menjadi pilihan utama lagi. Kekurangan pembina, lah ini permasalahan yang ada di Gerakan Pramuka. Terlebih agak, nah sekarang urgensi Undang-Undang Gerakan Pramuka. Lahirnya Gerakan Undang-Undang Gerakan Pramuka adalah keinginan masyarakat dalam membentuk karakter generasi muda, ya. Ini mendorong saat itu pada tahun 2010 DPR berkeinginan untuk didorong oleh Gerakan Pramuka Kuarnas membentuk Undang-Undang Gerakan Pramuka. Maka bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang berkarakter unggul untuk menjaga kelangsungan bangsa dan negara serta memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara Indonesia. Nah, ada tiga hal urgen dari Undang-Undang Gerakan Pramuka. Yang pertama Pak, menjadi payung hukum bagi Gerakan Pramuka. Kita punya payung hukumnya, itu undang-undang. Kemudian yang kedua, tidak hanya payung hukum, memperkuat landasan
dalam pengembangan karakter melalui gerakan pramuka. Landasan berikutnya, menjadikan mereka perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa melalui gerakan pramuka. Ya, ini perekat persatuan kesatuan. Nah, sekarang prosesnya bagaimana, Tom? Proses dari permasalahan tadi, dorongan, kemudian didukung oleh gerakan Warnas, gerakan pramuka, akhirnya ada yang namanya prosesnya ada RU dulu, itu inisiatif dari DPR. Kemudian surat DPR kepada Presiden. Surat Presiden itu menunjuk 3 menteri, yaitu Menpora, Mendiknas, Menhumkam pada tahun 2010. Kemudian penyusunan oleh pemerintah. Setelah disusun, menyampaikan susunan itu kepada DPR. Terjadilah di sana pembicaraan di tingkat DPR, ya, Komisi 10 yang membidangi terkait dengan gerakan pramuka juga, pendidikan selama 3 bulan. Ya. Setelah itu, setelah di tingkat komisi, lalu diajukan sidang atau pembicaraan di tingkat paripurna DPR pada tahun yang sama 2010 di bulan Oktober. Kemudian penyampaian rancangan undang-undang, ya tadi sudah disusun setelah dibahas di Komisi 1 paripurna, rancangan undang-undang yang telah disetujui dalam paripurna kepada Presiden untuk disahkan. Nah, disahkannya tanggal 24 November 2010. Kemudian diundangkan tanggal 24 November 2010. Inilah sehingga terbit atau disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Jadi kita punya payung hukum, kemudian landasan yang kuat, kemudian sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa urgen. Undang-undangnya ada 3, kalau nanti akad juga harus memahami. Ya. Sekarang kita masuk ke isinya. Ya. Isi dari batang tubuh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Di sana ada 9 bab, kemudian 49 pasal. Ya. Bab-babnya apa kan gitu ya? Mari kita lihat di layar. Ya, kakak bisa lihat di sana batang tubuh kita ada penjelasan umum. Penjelasan umum ada di bab 1. Nanti bisa dibuka ya, di rumah dibuka. Silakan nanti lewat media dibuka-buka, dibaca-baca. Kemudian bab 2 dan 3 itu lebih kepada fungsi dan hakikat gerakan pramuka. Ya, fungsi dan hakikat gerakan pramuka ada di bab 2 dan 3. Kemudian bab 4, 5, dan 6, 3 bab itu menyangkut terkait dengan kelembagaan, wewenang, dan keanggotaan. Itu ada di bab 4, 5, dan 6. Kemudian bab 7 khusus tentang keuangan, dan bab 8, 9 ketentuan tambahan. Itu ada 9 bab, 49 pasal. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Nah, sekarang kita akan masuk satu demi satu. Ya. Hakikat dan fungsi gerakan pramuka. Di sana berasaskan pertama Pancasila. Kemudian fungsi gerakan pramuka, tujuan gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ya. Ini semua akan kita bahas satu demi satu. Asasnya apa gitu. Kembali ke asas dulu kan, asas ya. Asasnya adalah Pancasila. Ya. Pancasila udah hafal semua ya. Pancasila sila 1 sampai 5. Saya pikir sudah hafal semua. 1 ketua yang masa sampai 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsinya apa fungsinya? Fungsinya kan, sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Ya. Itu fungsinya. Tadi asasnya sudah, fungsinya sudah, sekarang tujuan. Nah, tujuan gerakan pramuka itu apa? Semua pasti punya tujuan. Mungkin kakak sekolah pasti punya tujuan, kuliah punya tujuan, bekerja punya tujuan, hidup punya tujuan. Semua ada tujuan. Nah, lembaga kita gerakan pramuka juga ada tujuannya. Tujuannya apa kira-kira?
Ya, membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Itu tujuannya. Nanti bisa disimak satu demi satu, dikupas bersama teman-temanmu, Pak ya, dibahas dengan teman-teman para peserta, berkelompok, dan sebagainya. Nah, tadi tujuan sudah, sekarang pendidikan kepramukaan. Ya, pendidikan kepramukaan itu dilaksanakan dengan berdasarkan nilai dan kecakapan dalam rangka membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Ya. Jadi pelaksanaannya itu didasari dengan nilai dan kecakapan dalam rangka dibentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka, sehingga anak-anak adik-adik kita, anak-anak siaga, adik-adik pramuka, penggalang, penegak pandega itu punya kecakapan hidup. Ya. Kegiatan apa yang ada di sana? Ya, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan landasan kode kehormatan pramuka. Sebentar. Kode kehormatan pramuka ada 2. Yaitu apa? Satya dan Dharma. Ya, Satya dan Dharma. Kalau siaga ya Dwi Satya, Dwi Dharma. Penggalang Trisatya, Dasa Dharma. Penegak pandega, pembina sama Trisatya dan Dasa Dharma. Itu kode kehormatan. Landasan kita itu ya. Kemudian kedua, untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Ya, itu yang kedua. Jadi untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual. Yang ketiga, penilaian hasil kependidikan kepramukaan didasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus, jadi SKU dan SKK, yaitu pencapaian ke sana. Selanjutnya, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan dinyatakan dalam sertifikat dan atau TKU TKK. Kalau SKU dapat TKU, kalau SKK dapatnya nanti TKK, begitu. Inti kurikulum pendidikan kepramukaan adalah nilai kepramukaan, dan terakhir kegiatan pendidikan kepramukaan menggunakan sistem among ya. Sistem among apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kaso, tuturi handa yani. Ya, itu sudah ya. Sekarang evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Itu ada di bab 5 pasal 17 sampai 19. Bisa dibaca di sana, ada tiga pasal. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu peserta didik, tenaga pendidik dan kurikulum. Itu yang dievaluasi ya. Peserta, tenaga, kurikulum. Jadi tiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan, perlu dievaluasi. Peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum. Ya. Kemudian yang akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan. Siapa itu? Lembaga akreditasi sesuai dengan perundang-undangan. Jadi gugus depan pramukaan itu juga ada akreditasinya yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai tugas terkait dengan akreditasi. Yang ketiga, sertifikasi. Nah, sertifikasi itu membentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik melalui penilaian perilaku serta uji kecakapan umum dan khusus. Jadi SKU, SKK itu ada ujian, kemudian diwujudkan dengan semacam tanda. Itu nanti oleh para pembina atau petugas atau tim ya. Kemudian sertifikat kompetensi diberikan kepada tenaga pendidik, termasuk AK semua. Nanti kan pembina oleh Pusdiklat ya, Pusdiklat, Pusat Pendidikan Latihan Gerakan Pramuka. Kakak kita lanjutkan. Kelembagaan
kelembagaan Gerakan Pramuka bersifat ada 4. Yang pertama otonom. Otonom itu semacam organisasi Gerakan merupakan lembaga yang mengelola sendiri kelembagaannya. Jadi mandiri sendiri, tidak tergantung orang lain, punya aturan sendiri, otonom. Ya. Kemudian tidak berpihak. Organisasi Gerakan Pramuka merupakan lembaga yang netral, tidak memihak A, B, C, ya, netral. Di mana-mana ada, kapan-kapan pun juga siap. Ini namanya tidak memihak. Tidak memihak salah satu. Berikutnya non politis. Nah, organisasi Gerakan Pramuka bukan merupakan bagian dari salah satu organisasi sospol. Ya. Jadi tidak memihak, tidak politik, non politik. Ya. Kalau orangnya secara pribadi mungkin ada, tapi secara organisasi kelembagaan tidak boleh, non politik. Kita non politis. Kemudian sumber keuangan Gerakan Pramuka dari, nah ini kemandirian kita, ya. Kemandirian kita apa? Terkait dengan keuangan, iuran. Ya, iuran itu salah satu sumber dana untuk Gerakan Pramuka, karena di undang-undang juga diatur, di ADART juga diatur, kita sebenarnya wajib iuran. Kemudian sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini kemandiriannya. Nah, kita lihat mekanisme kelembagaannya di sisi kiri, tengah, dan kanan. Kalau di sisi kiri itu ada saka. Yang paling atas dari saka tingkat nasional, saka tingkat daerah sampai Kuacak, ya. Kemudian tengah itu struktur Gerakan Pramuka, paling atas Warnas, Warda, Warjab, Waran. Nah, di bawah Waran itu ada yang namanya gudep sekolah, gugus depan yang berpangkalan di sekolah. Maka di sana sama ya, warnanya sama. Ya, warnanya sama. Itu berarti gugus depan yang berpangkalan di sekolah semua. Sekolah baik SD, SMP, SMA. Kemudian di sisi kanan, coba dilihat, ada warna hijau, kemudian ungu dan coklat dan sebagainya, gudep komunitas. Jadi tidak sama. Gugus depan berbasis komunitas. Contoh, gudep Sako Islam Terpadu, ya. Gudep Islam Terpadu itu ada. Kemudian gudep Sako Ma'arif ada. Gudep Sako Katolik misalkan, boleh ya. Jadi satu komunitas. Maka di sisi kanan itu ada sako baik di nasional, daerah, cabang. Lah paling bawah cabang, ya. Solo itu juga sudah ada namanya sako, komunitasnya adalah Islam Terpadu. Ya itu. J. Nah, ini di pasal 32 akan kita perjelas apa tuh sako. Satuan komunitas ada di pasal 32. Sako ada satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan berbasis kewilayahan atau wilayah, agama Islam sendiri, Katolik sendiri akan membuat sako boleh. Profesi juga boleh, ormas juga boleh, dan komunitas lainnya silakan kalau nanti mau membentuk sako boleh saja, ya. Sako tapi dengan persyaratan tentu, tidak asal mendirikan, ada persyaratan yang harus dimiliki. Kemudian setiap sako wajib memiliki gugus depan sebagai pangkalan kegiatan kepramukaan. Satu gugus depan yang menjadi pusat kegiatan. Kalau di Solo itu di SMP IT, yaitu sako, Satuan Komunitas Berbasis Islam Terpadu. Kalau tidak salah ada 5 sampai 7 gugus depan. Ya, IT menjadi satu, namanya Sako Islam Terpadu. Koordinator setiap sako dapat dibentuk di setiap kuartir Gerakan Pramuka. Nah, Solo tadi sudah ada sako. Kemudian di provinsi itu juga ada sako IT Terpadu dari beberapa kuartir cabang. Nanti nasional sama, beberapa kuarda menjadi satu sako tingkat nasional, begitu urutannya, begitu ya. Ini sako merupakan satuan organisasi pendukung Gerakan Pramuka, jadi sebagai pendukung semuanya akan mendukung Gerakan Pramuka. Pakaiannya juga pakai sama dengan pramuka, ya gitu ya, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dalam Gerakan Pramuka bisa tidak harus masuk di sekolah, masuk di perguruan tinggi,
bisa mendirikan sendiri lewat SAKO. Nah, sekarang hubungan SAKO dan Kuartir seperti apa? Ya, kita lihat di sisi kiri, di sana ada paling bawah gugus depan komunitas, ada komunitas A, ada komunitas B ya. Kemudian di atasnya naik ya. Kalau di sisi kiri itu gugus depan komunitas A, beberapa komunitas masuk di satu kuartir ranting. Kuartir ranting katanya kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Kemudian ada koordinator SAKO, baik di cabang, daerah juga nasional. Di sisi kanan itu juga SAKO, baik cabang, daerah, nasional. Artinya di masing-masing cabang itu ada koordinatornya. Misalkan tadi SAKO IT ada koordinatornya, nanti SAKO Katolik ada koordinatornya, SAKO profesi apa itu ada. Artinya begitu hubungannya, sehingga Gerakan Pramuka Kuartir dengan SAKO saling mendukung. Itu ada garis panah ya, dari Kuarcap ke SAKO, SAKO ke Kuarcap gitu ya. Gitu. Tadi SAKO, sekarang akan kami jelaskan gugus dharma. Di undang-undang itu juga ada namanya gugus dharma. Ada SAKO, gugus dharma, ada gudeg berpangkalan sekolah. Nah, sekarang kita belajar gugus dharma. Gugus dharma adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Intinya gugus dharma itu diperuntukkan bagi orang dewasa untuk mendukung yang ingin mengembangkan gerakan pramuka. Karena beliau-beliau ini sudah tidak mempunyai kehidupan seperti kita di sekolah, di perguruan tinggi, pengen mengembangkan gerakan pramuka, mereka membentuk yang namanya gugus dharma gitu, gitu. Nah, sekarang kita akan menyampaikan kaitan dengan musyawarah gerakan pramuka. Ya, kalau di gus depan mugus, ya, gus depan ada namanya mugus. Kemudian di ranting musran, muscap, musda, munas, ya, sampai di nasional. Di sisi kanan sana gudeg komunitas nanti menyerahkan musyawarah gus depan. Kalau di tingkat ranting, musyawarah ranting. Pesertanya siapa? Di sana ada gus depan, SAKO. Kalau di tingkat ranting ya Kuaran, gus depan. Tingkat cabang, karena SAKO itu hanya ada di cabang, gugus dharma juga ada di cabang, sehingga ikut di muscap. Ada Kuarcap, SAKO, Kuaran, gudeg dharma ya, gus dharma. Di daerah sama, Warda, SAKO, Kuarcap. Nasional ya Kuarna, SAKO, Warda. Begitu musyawarahnya terkait dengan skenario musyawarah gerakan pramuka. Nah, ini tampilan beberapa tokoh pada saat itu saat akan diterbitkannya, disahkannya undang-undang. Presidennya saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono, menterinya adalah Andi Malarangeng ya, Menteri Pemuda. Nah itu beliau sedang menyiapkan terkait dengan terbitnya undang-undang ini. Tugas pemerintah sekarang apa? Tugas pemerintah dan pemerintah daerah ada di pasal 36. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan pramukaan. Kita dijamin untuk berpendapat, berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian tugas yang kedua, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Itu tugas pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, termasuk di tingkat kota kabupaten. Kemudian membantu ketersediaan tenaga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepramukaan, baik oleh menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua diawasi oleh pemerintah. Nah, terkait dengan keuangan gerakan pramuka itu diperoleh dari siapa? Anggota, iuran. Ya, itu ada ketentuan iuran anggota. Besarnya berapa? Ya, nanti di sana tidak disebutkan besarnya, tapi ada kesepakatan atau musyawarah, tergantung musyawarah nasional, musyawarah daerah, musyawarah cabang,
musyawarah depan, misalnya misalkan di masing-masing tingkatan ya. Karena tidak disebutkan nominalnya harus sekian, tidak ada. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat tadi sudah kami sampaikan ya. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana, sudah ya, sama. Sumbangan selain berupa uang apa? Barang dan jasa. Bisa kantor, buper, tadi sudah saya jelaskan. Pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Secara transparan, terbuka, biar masyarakat mengetahui terkait dengan keterbukaan Gerakan Pramuka. Masih satuan organisasi Gerakan Pramuka dilarang. Nah, ini larangan harus kita pahami. Larangannya apa? Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah. Nah, ini harus kita hindari. Nanti kita saling menginformasikan pada yang lain supaya tidak menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah. Memberi bantuan kepada pihak orang asing yang merugikan kepentingan bangsa juga tidak boleh. Nah, ini. Satuan organisasi pramuka yang melanggar ketentuan dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ya. Jangan sampai nanti kita dibekukan gara-gara kita melanggar dari ketentuan undang-undang. Satuan organisasi Gerakan Pramuka yang telah dibekukan, yang tetap melakukan kegiatan dapat dibubarkan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ya pembubaran terkait dengan Gerakan Pramuka. Ya. Ini ya, hampir habis ya. Undang-undang kita pelajari pasal demi pasal, isinya itu di pasal 47 ketentuan peralihan organisasi Gerakan Pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan pramuka yang ada sebelum undang-undang. Sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya sebelum undang-undang. Padahal undang-undang ini tahun 2010. Berarti setelah tahun 2010 hanya satu-satunya sesuai dengan undang-undang yang hanya Gerakan Pramuka yang diperbolehkan. Ini perlu dipahami. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Nah, misalnya aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan, dan ADART organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Itu ketentuan peralihan ya. Kemudian di pasal 48 dan 49 itu tentang penutup. Demikian kakak peserta terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sehingga kakak nanti harus membaca buku-buku yang akan kami sampaikan lewat media. Silakan di sana secara detail. Kalau ini kan garis-garis besarnya aja. Demikian kakak, terima kasih, selamat belajar, semangat, semangat dan semangat. Semoga Pramuka tetap jaya. Salam Pramuka.